Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih ada. Seperti apa kita ada, ini sebuah kemurahan Tuhan, amin. Mari kita akan merayakan Paskah kita dengan penuh sukacita. Bukan hanya di ruang ibadah saja kita bisa bersukacita, tetapi di rumah pun kita bisa bersukacita karena kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan kemurahan-Mu Tuhan yang membawa kami sampai hari ini ada seperti apa kami adanya. Ini semua karena Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Penuhi
kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh merayakan bagaimana Engkau telah mengorbankan dirimu bagi kami untuk menebus kami yang berdosa. Itu suatu kemurahan, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami mau rayakan ini dengan penuh sukacita. Biar kiranya sukacita surgawi mengalir dalam hidup kami semua. Kami serahkan perayaan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahannya kiranya Kau memimpin Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita menikmati, kita katakan masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya. Punya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita katakan sekali lagi ya. Masuk gerbangnya bersyukur. Katakan. Masuk gerbangnya bersyukur Amin. dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya. Punya tiuplah sangkakala, Musik dan tarian. musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat Katakan. Yes. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Yang sungguh baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Mari kita katakan lagi bahwa Dia layak ditinggikan. Amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Amin. Segenap jiwaku. segenap jiwa
biar setiap suku dan bangsa menyembah Engkau, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang telah Engkau katakan akan terjadi juga atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memujimu, tapi ku mau bersorak, segenap hati, dan kekuatanku, haleluya, haleluya, bagi anak domba. pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau. Biar kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum memuliakan nama-Mu Tuhan.
Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang akan ditaburkan jatuh di tanah hati yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Roh-Mu di tengah kami, dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi ya, walaupun masih via online ya saudaraku. Tidak mengapa, kita bersyukur saja, kita nikmati masa-masa sulit ini ya, untuk lebih banyak belajar ya, belajar untuk makin mengenal Tuhan ya, belajar untuk membangun hubungan lebih lagi di dalam keluarga kita ya, di rumah kita ya. Sebetulnya ada banyak sisi baik dari pandemi COVID-19 ini saudaraku ya, terlalu banyak. Tentu ada sisi yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita takut saudaraku, tetapi tidak mengapa, kita memang manusia saudaraku, masih ada rasa seperti itu. Tapi sebagai orang percaya, kita punya Tuhan, punya gembala, punya pemelihara jiwa kita. Jadi kita bisa menyerahkan segala takut, khawatir kita kepada Dia, saudaraku. Dah di momen yang istimewa ya, momen Paskah ini, saudaraku, sebetulnya saudara, sebelum pandemi COVID-19 merebak begitu rupa, saya sudah punya niatan untuk perayaan Paskah ini diadakan di rumah-rumah, saudaraku ya. Nah, rupanya ini menjadi kenyataan. Nah, dalam kesempatan ini ada begitu banyak memang makna daripada Paskah, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Tapi hari ini saya akan menyampaikan 3 makna Paskah, saudaraku. Ya, 3 makna Paskah. Nah, kata Paskah itu, saudaraku, ya, di dalam kata Ibraninya ditulis Pesah, ya, itu berarti melewati ya. Jadi ini menunjuk pada peristiwa di mana Allah melewati rumah-rumah orang Israel karena Allah melihat tanda darah ya di ambang atas pintu, di kedua tiang pintu. Itu darah daripada anak domba Paskah yang disembelih, lalu darahnya dioleskan di situ. Jadi kita melihat itu Paskah daripada orang Yahudi. Nah, sebetulnya ini menjadi satu gambaran tentang Paskah yang kita alami sekarang ini. Paskah di dalam Perjanjian Baru. Nah, Paskah di dalam Perjanjian Baru itu bicara tentang Yesuslah yang sesungguhnya menjadi anak domba Allah, anak domba Paskah. Ya, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 7, telah tersembelih anak domba Paskah kita, yaitu Kristus. Ya, nah, Dia tersembelih, darahnya dicurahkan di Golgota. Itu saudaraku sebagai sarana untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan, dan supaya kita kelak tidak akan mengalami murka Allah. Ya, kelak akan datang. Ya, pada waktunya akan datang murka daripada Allah. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan 3 makna Paskah. Jadi kalau bicara Paskah itu bicara korban Kristus, bicara Kristus yang mati tersalib, bicara tentang darahnya yang tercurah, bicara tentang tubuhnya juga yang hancur di Golgota. Nah, itu semua punya makna yang luar biasa. Nah, makna yang pertama saya ingin sampaikan adalah Paskah adalah demonstrasi kasih Allah kepada manusia berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 8, saudaraku, kita bisa baca di sana. Dikatakan oleh firman Allah, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, statement ini luar biasa sekali, saudaraku.
Banyak orang mau mati untuk orang yang baik, saudaraku. Itu artinya kalau orang baik itu kepadanya orang itu mau mati, buat dia orang mau mati berarti dia udah rasakan kebaikan. Tapi kalau ada orang mau mati untuk orang berdosa, saudaraku, saya percaya hanya Yesus itu, saudaraku. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya orang berdosa itu nggak ada jasanya apa-apa sama Yesus. Tapi Yesus mau mati buat dia. Itu sebabnya hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bukan ketika kita sudah berbuat baik kepada Dia. Bukan karena kita telah ada jasa kepada Dia. Firman Allah tegas mengatakan justru ketika kita masih berdosa. Wow. Nah, kata menunjukkan di sini, saudaraku, ya, di dalam kata Yunaninya, ya, punya beberapa pengertian. Salah satunya, ya, itu ditunjukkan melalui beberapa kata. Kata menunjukkan berarti mempertontonkan, saudara. Memamerkan. Membuktikan. Mendemonstrasikan, saudaraku. Nah, di sini saudara saya merenung, saudaraku. Allah itu dengan kemahakuasaannya. Kalau kita lihat perjanjian baru, ya, dalam perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, kita bisa membaca dan membayangkan, mengimajinasikan betapa luar biasanya kemahakuasaan Tuhan. Mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Tetapi saudaraku, di dalam perjanjian baru, apa yang didemonstrasikan oleh Allah, itu pertama-tama bukan soal kuasanya yang hebat. Bukan soal Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur, atau di dalam kemahakuasaannya dia bisa berjalan di atas air, bahkan bukan cuma di atas air, tapi di atas ombak, saudaraku, yang sedang menderu, saudaraku. Bukan itu yang didemonstrasikan, saudara. Yang dipakai kata mendemonstrasikan. Ya. Jadi kalau Allah dikatakan mendemonstrasikan, mempertontonkan, membuktikan, maka yang dibuktikan dan didemonstrasikan adalah kematiannya. Kematiannya untuk orang berdosa. Jadi saudaraku, kematian Kristus untuk orang berdosa adalah bukti otentik dari kasih Allah. Maksudnya otentik itu nggak bisa, tidak ada yang bisa menyamai, saudaraku. Tidak ada yang menandingi, menyamai atau bisa dipalsukan. Dia otentik. Itulah bukti kasih daripada Allah, yaitu kematian anaknya di kayu salib. Jadi perhatikan statement ini, saudaraku. Jangan tertipu, ya. Ukuran kasih Allah bagi kita ditunjukkannya bukan dengan memberikan kekayaan. Banyak orang berpikir begini, saudara. Kalau Allah kita kaya, kita mesti jadi kaya. Enggak gitu, saudaraku. Kalau Allah Maha Kuasa, wah kita pasti kebal corona. Enggak begitu, saudaraku. Itu pendeta-pendeta itu nggak sadar pada waktu itu sudah terpapar, saudaraku. Mereka nggak sadar, akhirnya menulari orang lain. Ya, tapi ada juga pendeta yang barangkali merasa sangat beriman, nggak apa-apa Allah berkuasa. Ya, kita pasti tidak akan kena corona. Bukan seperti itu, saudara. Alkitab tidak mengajar seperti itu. Ya. Firman Allah justru berkata kalau kita melihat bahaya, kita mesti menghindar, saudaraku. Ya, itu hikmat yang Tuhan beri. Ya, jangan salah.
Nah, bukan dengan memberikan kekayaan, mujizat-mujizat atau kesuksesan hidup, hal-hal yang lahiriah, saudara, melainkan melalui kematian Kristus anaknya untuk kita ketika kita masih berdosa. Di kayu salib itu dia membuktikannya. Saya tulis di situ, pada kayu salib itulah orang berdosa diterima apapun keadaannya. Mari kita syukuri bagian ini, saudaraku. Ya, saudara, seorang teolog dari Jerman namanya Paul Tillich, saudaraku. Dia mengatakan begini, bahwa inti daripada Injil, ya, intinya itu dia katakan dengan kalimat pendek, you are accepted. Anda, saudara, diterima. Jadi melalui kematian Kristus, di situ Allah menunjukkan kasih-Nya, sebetulnya disitulah terjadi satu penerimaan. Allah mau menerima orang berdosa. Karena Allah rela mati buat orang berdosa. Ini kasih Allah yang luar biasa buat kita semua, saudaraku. Ya, kasih yang menerima inilah, saudaraku, yang telah mendatangkan perubahan hidup bagi para pendosa, saudaraku. Kalau kita lihat di Alkitab, saudaraku, para pendosa yang paling hebat sekalipun, saudaraku. Ya, penjahat, salah satu penjahat yang mati, yang disalib bersama Yesus, di sebelah Yesus itu, saudara, mengalami perubahan yang luar biasa karena melihat respon-respon Yesus ketika dia disalibkan, saudaraku. Bahkan Paulus sendiri, saudaraku, orang yang mengaku di antara orang yang paling berdosa, dialah, di antara orang berdosa, dialah orang yang paling berdosa, saudaraku. Tapi Paulus mengalami perubahan luar biasa sekali. Dulu dia penganiaya daripada Kristus. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kasih yang menerima, dia mengalami perubahan. Saudara, mari kita alami kasih yang seperti ini, saudaraku. Saya diubahkan karena penerimaan, saudara. Penerimaan Yesus terhadap saya itu mengubah hidup saya. Dan saya percaya kita semua, saudaraku, yang mengalami penerimaan ini akan mengalami perubahan. Saudara. Seharusnya respon kita terhadap jiwa-jiwa yang lain juga begitu, saudaraku. Ya, orang berdosa perlu diterima dulu, saudaraku. Dalam hubungan kita dengan mereka, sebagaimana Yesus, saudaraku, menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa, kita perlu menerima. Bukan berusaha mengubah mereka, tapi mengasihi mereka, menerima mereka, dan biarlah melalui hidup kita yang telah mengalami kasih Kristus, orang itu juga bisa mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya. Nah, makna Paskah yang kedua, yaitu Paskah adalah landasan ibadah kita kepada Allah. Satu-satunya landasan, saudara. Bukan agama, bukan perbuatan baik, bukan apapun, saudaraku, sebagai landasan untuk kita beribadah kepada Allah. Hanya melalui korban Kristus. Katakan amin. Ya, tidak ada landasan, tidak ada jalan lain untuk menghampiri Bapa. Hanya melalui Kristus saja. Ya. Nah, saudara, di dalam Ibrani 9 ayat 14, saudaraku, dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah
yang hidup. Jadi jelas sekali saudaraku, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup, ya. Kita harus disucikan dulu, disucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita harus mengalami penebusan terlebih dahulu. Baru kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengalami penebusan? Firman Allah mengatakan, saudaraku, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, oleh roh Allah sendiri. Yesus telah mempersembahkan dirinya, mempersembahkan darahnya kepada Allah sebagai sebuah persembahan yang tak bercacat. Persembahan Yesus itulah yang menjadi sarana penebusan kita, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oh, segala puji bagi nama Yesus yang telah mempersembahkan darahnya untuk menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Saudaraku, dari sini saudaraku, kalau kita bandingkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 3, saya ingin membacakannya untuk saudara di dalam Filipi pasal 3 ayat 3, tapi saya akan mulai dari ayatnya yang kedua. Filipi 3 mulai ayat 2 sampai dengan ayat 3 saya baca, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Mengapa harus berhati-hati? Ayat 3 dikatakan, karena kitalah orang-orang yang bersunat. Bukan sekedar sunat jasmaniah. Yang terlebih penting adalah sunat batiniah. Nah, sunat batiniah itu saudaraku dimungkinkan melalui kita percaya dan bertobat. Percaya kepada Kristus yang mati untuk kita orang berdosa. Disitulah kita mengalami sunat secara hati. Dibuang segala hal yang jahat dari dalam hidup kita. Dibuang, dikerat segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu. Supaya apa? Supaya tadi dikatakan supaya bisa beribadah kepada Allah. Jadi dikatakan karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Saudara, dari pernyataan Paulus ini saya membuat catatan, saudaraku. Apa catatannya? Ibadah berdasarkan korban Kristus adalah ibadah yang dipimpin oleh Roh Allah. Saya katakan amin, saudara. Jadi kalau kita beribadah dan landasan ibadah kita adalah korban Kristus di kayu salib, itu ibadah kita adalah ibadah yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, ibadah seperti ini, saudaraku, tidak lagi didasarkan atau tidak lagi terikat oleh hal-hal atau penampilan-penampilan yang bersifat lahiriah. Sisi baik daripada pandemi yang kita sedang alami ini, saudaraku. Kita akhirnya melalui keadaan kita dipaksa bukan untuk tinggal di rumah, menjalankan ibadah di rumah kita masing-masing. Yang selama ini barangkali ya penting, saudara, ada gedung gereja yang besar. Tapi selama pandemi COVID-19 ini gedung-gedung itu, saudara, sepi semua. Nggak dipakai, saudaraku. Apa yang saudara pikirkan tentang itu, saudara?
Ada seorang tokoh muslim yang membuat puisi, saudaraku, dan itu di-share lewat YouTube. Dia berkata, corona itu memurnikan ibadah. Kalau tidak salah itu ya, corona memurnikan ibadah kepada Tuhan. Dia katakan ibadah itu nggak harus di Basilika Santo Petrus, nggak harus di gedung gereja, nggak harus di dalam masjid. Karena ibadah itu kemudian adalah urusan pribadi kita. Intinya seperti itu. Hubungan kita dengan Tuhan. Tentu saudaraku, kita perlu beribadah secara korporat, saudara. Karena Allah perintahkan itu. Tapi korporat itu gak akan ada artinya ibadah secara korporat ya di dalam pertemuan besar, gak ada artinya kalau saudaraku secara pribadi kita tidak mengalami ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa ada waktu kita melihat ternyata gak butuh gedung gereja yang besar, gak butuh alat-alat musik yang bagus, gak butuh juga pendeta yang hebat-hebat. Ya, Pak Sugianto tuh nulis di WA-nya begini, ibadah tetap dijalankan. Jam 8.30 bertempat di rumah-rumah. Pembicaranya, pendetanya, para ayah. Wow, luar biasa, ya kan? Saudaraku, substansi daripada ibadah itu memang, saudaraku, hati kita. Apakah kita benar-benar punya hubungan dengan Tuhan? Ya. Jadi pandemi COVID-19 bagi saya, saudaraku ya, itu alatnya Allah. Ya, Allah pakai untuk menolong kita. Yang mau ditolong tentunya, saudara. Yang mau merenung, yang mau berpikir, saudaraku. Ya, dan saya harap jemaat semua mau merenung, mau berpikir. Ternyata pandemi ini alatnya Allah untuk menolong kita apa? Kembali kepada firman Allah. Kembali kepada kemurnian landasan dan tujuan ibadah kita, yaitu Kristus saja. Katakan bersama saya, Kristus saja. Saudara, pada akhirnya memang gak ada yang lain yang kita bisa harapkan, saudaraku. Cuma Kristus saja, saudaraku. Mari kita bersyukur untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Bisa katakan haleluya? Kita bersyukur, saudaraku ya. Di momen Paskah ini tidak kebetulan ya bertepatan dengan sedang merebaknya pandemi ini di seluruh dunia. Dunia mengalami satu perubahan-perubahan, kejutan-kejutan yang luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya, sisi-sisi yang luar biasa daripada COVID-19, baik yang negatif ya. Jumlah kematian nggak tahu sudah berapa puluh ribu sekarang ini, saudaraku ya. Tapi ada sisi baiknya, saudara. Nah, sisi baiknya ini yang kita mau pelajari dan kita mau pegang. Ya. Berapa minggu lalu itu tempat judi di mana, di Amerika, di Texas, saudaraku. Di Las Vegas, saudaraku, ditutup. Ya, maaf, rumah-rumah bordil. Ya, karaoke, tempat-tempat yang menjadi sumber kemaksiatan tutup, saudaraku. Bahkan peperangan ya, orang Arab berperang dengan orang Houthi itu gara-gara virus corona ini gencatan senjata dulu. Ya, dan apa hal yang baik saudara bisa lihat dari hal ini, saudara? Kita kumpul dengan keluarga, ya kita
punya waktu untuk berdoa bersama-sama. Nah, itu sisi baik yang mari jangan nanti saudaraku setelah pandemi lewat, kita balik lagi seperti yang dulu saudaraku. Mungkin tempat judi di Las Vegas buka lagi, boril buka lagi, ya nggak tahu itu ya. Moga-moga tutup selamanya. Ya, tapi jangan kita saudaraku yang orang percaya ya ada hal-hal yang baik kita lakukan selama berapa minggu ini. Waktu pandemi berlalu, balik lagi seperti dulu. Nah, jangan lagi kembali seperti dahulu, saudaraku. Ya, Allah sudah lakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, melalui korbannya kita bisa beribadah kepada Dia dan hari-hari ini ibadah kita kepada Dia perlu kita pertanyakan sendiri ya bagi diri kita sendiri untuk kita makin murni di hadapan Dia. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, Paskah adalah landasan untuk satu kehidupan yang dibagikan, saudaraku. Katakan bersama saya, Paskah adalah landasan dari kehidupan yang dibagikan. 2, 3, Paskah adalah landasan dari kehidupan yang dibagikan. Nah saudara, beberapa ayat ini kita baca, Matius 27 ayat 50 kita baca, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, tidak ada yang mencabut nyawa Yesus, saudaraku. Bapa tidak juga mengambil nyawanya, tapi Dia sendiri dengan kerelaannya menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa, ya, menyerahkan dan mengambilnya kembali. Jadi Paskah itu juga bicara kerelaan hati daripada Yesus menyerahkan nyawanya, membagikan kehidupan kepada orang berdosa, saudaraku. Lukas 19 ayat 30, di sana dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Ya, di kayu salib Dia selesaikan semua yang perlu Dia selesaikan, yaitu penebusan kita semua. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oh haleluya. Yesus menyerahkan nyawanya, bicara tentang kasihnya, kerelaannya, kesediaannya membagikan hidupnya sendiri. Bukan kepada orang baik-baik, saudaraku, tetapi kepada orang yang berdosa. Nah, apa pelajarannya di sini, saudaraku? Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-17. Dia berkata begini, saudaraku. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, apa saudaraku? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Jadi saudaraku, kalau kita perhatikan, kita jarang sekali mungkin saudaraku yang membaca ayat ini. Tapi puji Tuhan kita punya kesempatan untuk membaca ayat ini, saudaraku. Dikatakan kalau Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk siapa, saudaraku? Untuk saudara-saudara kita. Nah, bagaimana menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? Apakah kita mati untuk mereka secara fisik mati begitu, saudaraku? Mungkin bukan seperti itu, walaupun bisa seperti itu, saudaraku. Ya, kita apresiasi para dokter, ya, tenaga medis yang menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Sebetulnya, saudaraku, ya, ada yang berkata begini, sebetulnya mereka itu takut. Tapi karena sumpah daripada dokter harus menjalankan tugasnya itu, sumpahnya itu, jadi mereka menyambung nyawa. Dan sepengetahuan saya kira-kira ada 23 atau 25 dokter sudah meninggal, saudara, karena mereka terjun untuk merawat orang-orang ini. Itu mereka menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara
kita yang lain. Nah saudara, kita mungkin nggak seperti itu, tapi mari kita setia saja di rumah mendoakan mereka dan kita melihat peluang juga untuk bisa memberkati orang-orang, saudaraku. Ya, tapi prinsipnya saudara, kita mau berbagi. Nah, di dalam gereja yang mula-mula kalau kita perhatikan saudaraku ya, pengorbanan Kristus itu telah menginspirasi jemaat yang mula-mula untuk membagikan hidup mereka. Ya, atau menyerahkan nyawa, membagikan hidup mereka, ya, menyerahkan nyawa, ya. Dalam pengertian saya itu menyerahkan hak-hak mereka, hak atas kepemilikan mereka. Mereka punya sesuatu, punya hak untuk mereka pakai, tetapi mereka rela membagikannya kepada orang lain. Kenapa? Karena diinspirasi oleh pengorbanan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat yang mula-mula mereka berbagi, saudaraku. Dari dana yang terkumpul ya dari ibadah di rumah-rumah saudara itu, saudara, selama 3 minggu ini saya bersyukur ternyata tidak lebih sedikit dari kalau ibadah hari Minggu, saudara. Ya, nggak tahu sudah berapa puluh juta terkumpul dan sebagian kita belikan misalnya paket sembako, saudaraku. Ya, bukan hanya untuk orang atau warga di sekitar kita, tapi juga untuk jemaat yang mungkin terdampak dengan peristiwa ini. Ya, ada physical distancing atau social distancing. Ya, jadi mereka harus dibantu. Saya rasa sesuatu yang wajar saja. Juga warga di sekitar kita. Tapi biarlah pada kesempatan ini kita mau lakukan lebih lagi, saudaraku. Ada orang yang bernama Yusuf yang diberi gelar Barnabas atau anak penghiburan, yang menjual rumahnya, kemudian uangnya dibawa, ditaruh di depan kaki Rasul untuk dibagi-bagikan. Ada Paulus juga, saudara, hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dia kerja bukan untuk cari nafkah bagi dirinya sendiri saja, tapi untuk membantu orang lain, saudaraku. Juga jemaat Makedonia yang miskin, saudaraku. Dikatakan mereka sesungguhnya sangat miskin secara fisik. Tetapi hati mereka kaya. Dikatakan kaya dengan kemurahan, saudara. Ya, mereka kemudian minta supaya diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Nah, saya berharap jemaat Tuhan kita semua sehat, kita semua ditolong oleh Tuhan. Mari kita mau berbagi. Saudaraku, Paskah adalah landasan dari kehidupan yang dibagikan, saudaraku. Nah, dari contoh-contoh ini, saudaraku, saya melihat dengan membagikan harta mereka, sebetulnya mereka sedang membagi hidup mereka. Dan ketika mereka membagikan hidup mereka melalui harta benda mereka, sesungguhnya mereka juga sedang membagikan iman mereka. Yang setuju katakan amin. Orang yang beriman mau berbagi, saudaraku. Tapi nggak bisa dibalik ya. Orang yang berbagi pasti orang yang beriman. Tapi kalau kita lihat contohnya ini karena iman mereka, karena percaya Kristus sudah menjadi contoh. Itu sebabnya mereka mau berbagi. Dan dengan berbagi mereka sesungguhnya membagikan iman mereka. Juga membagikan pengharapan mereka. Harapan-harapan yang baik. Jadi waktu kita memberkati orang, kita punya pengharapan, saudara, bahwa Allah juga akan memberkati orang tersebut melalui diri mereka. Mereka juga pengharapan kalau mereka memberi, saudaraku, mereka sendiri tidak kurang. Bisa katakan amin, saudaraku? Ya, juga membagikan apa? Kasih mereka. Iman, pengharapan, kasih. Membagikan kasih. Kalau kita baca tadi 1 Yohanes 3 ayat 16, 17, seterusnya ayat 18 dikatakan, mari kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan juga. Ya, nah ini dengan perbuatan, saudara. Nah bukan hanya itu,
Sesungguhnya ketika kita membagikan kehidupan kita, ya didorong oleh karena Yesus yang mengasihi dan membagikan hidupnya untuk kita, sesungguhnya kita sedang mendemonstrasikan kasih Allah, mendemonstrasikan bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu mengasihi, bahwa Allah itu peduli kepada manusia.